Ya, saat ini kita, saya rindu mau men-share-kan kepada setiap kita hari-hari ini ada banyak persoalan, ada banyak masalah, tantangan yang dihadapi, dan oleh karenanya kita terus harus semakin mendekat dan melekat kepada Dia. Nah, kita terus perlu diingatkan akan kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Ya, sekalipun ada banyak tantangan, kita boleh terus ada di dalam panggilan Tuhan. Kita terus ada di dalam kerinduannya Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari. Hidup di dalam panggilan Tuhan, ya, itu bukan berarti tidak ada masalah. Ya. Masalah tetap ada, saudaraku. Ya. Tantangan tetap ada, saudaraku, dan ketika kita terus semakin naik, semakin di bawahnya memiliki kapasitas yang lebih tinggi, juga ada tantangan juga yang tidak mudah. Dan ada juga penyertaan Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan menyertai kita, memimpin kita, saudaraku. Nah, sehingga pada kesempatan ini, saya rindu share kepada setiap kita, juga mengingatkan kepada kita semua, juga saya secara pribadi, akan ini, bahwa kita terus ada di dalam panggilan Tuhan. Nah, saudaraku, kita lihat di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, dari ayat ini kita lihat di ayat yang ke-30, saudaraku, bahwa dari mulanya setiap kita yang ditentukannya dari semula, dipanggilnya. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Dan setiap orang yang mau menerima panggilannya, setiap orang yang mau menerima kerinduan hatinya, bahwa kerinduan Allah adalah Dia tidak menginginkan satupun dari umat manusia itu binasa, sehingga Dia menyediakan anugerah-Nya yang besar. Kita dibenarkannya dengan darah-Nya sendiri. Dia membenarkan setiap kita, dan juga kita dimuliakan, ya, kita dilayakkan untuk bersama-sama dengan Dia. Kita dilayakkan, dimuliakan di dalam Dia oleh karena kasih-Nya yang begitu besar di dalam hidup kita. Nah, di ayat 29 dikatakan semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, di tengah-tengah panggilan Tuhan dalam hidup kita, di tengah-tengah pelayanan yang terus kita kerjakan, juga aktivitas yang kita lakukan,
pekerjaan juga menjadi pelayanan kita, ya saudaraku, di marketplace, dalam banyak perkara adalah itu menjadi bagian untuk kita melayani Tuhan, karena apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, ya, termasuk bekerja, mau pelayanan di gereja, gitu, saudaraku. Nah, kita melalui proses-proses, ya, di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, itu ada proses-proses dalam berumah tangga, juga ada proses-proses, saudaraku, yang kita alami sehari-hari dalam kehidupan kita. Nah, itu untuk membawa kita menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Sehingga kita semakin dibentuk, saudaraku. Jadi, sekalipun ada persoalan, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada masalah dan tantangan di dalam hidup kita, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan melayani Tuhan dalam panggilannya, sekalipun walaupun ada masalah, saudaraku, kita mengerti bahwa itu memproses kita untuk kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Sehingga itu tidak akan menyurutkan, tidak akan memadamkan api kebangunan rohani di dalam hidup kita, tidak memadamkan semangat kita di dalam panggilannya, di dalam pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, sekalipun persoalan masalah itu berat di dalam hidup kita. Namun kita mengerti, saudaraku, kita tahu di dalam ayat yang ke-28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi persoalan, masalah yang kita hadapi hari-hari ini, saudaraku, kita mengerti bahwa Allah turut bekerja di dalamnya. Apapun yang terjadi, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, saudaraku. Mungkin secara daging, secara jiwa ini tidak enak bagi kita. Tetapi ada satu hal yang kita mengerti bahwa Allah mengasihi kita. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatunya. Dan kalau kita meresponinya, saudaraku, sungguh kita boleh mengucap syukur akan hal itu. Dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi kita yang terus terpanggil sesuai dengan rencana Allah, kita ada dalam panggilannya. Terus mengerjakan apa yang menjadi kerinduan-kerinduan Tuhan di dalam hidup kita, saudaraku. Tuhan tidak menjanjikan kemudahan, tetapi Tuhan menjanjikan penyertaannya yang luar biasa, yang melebihi persoalan seberapa besar itu yang kita hadapi. Tuhan yang lebih besar itu yang menyertai kita, saudaraku. Ada janji penyertaannya bahwa Allah turut bekerja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, doa saya adalah setiap kita terus ada di dalam panggilan dan kita kuat di dalamnya. Sekalipun ada masalah persoalan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Itu membawa kita semakin mengalami Tuhan. Itu membawa kita menjadi serupa dengan Yesus. Dalam segala banyak tantangan, tekanan dalam kehidupan ini. Sungguh kita mengalami Tuhan. Dan luar biasa ada penyertaan Tuhan. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Saudaraku, kalau kita lihat di dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 17 dan 19 dikatakan kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku
untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini Yesus baca ketika dia ada di dalam bait suci, dan yang dibuka adalah kitab Nabi Yesaya. Dan kalau kita lihat di kitab Yesaya, pasal 61 itu tentang ini juga. Ini merupakan kutipannya dibaca, dan itu juga menjadi sebuah nubuatan bagi Yesus sendiri yang mengerjakan ini. Bahwa ada roh Tuhan mengurapi, dan kemudian Yesus datang untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Disebutkan kepada orang-orang miskin, ya, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka orang-orang yang membutuhkan kasih sayang daripada Tuhan, membutuhkan perhatian. Orang-orang yang memerlukan pribadi yang persoalan-persoalan kehidupannya. Dan Yesus datang mengerjakannya. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ada pembebasan bagi orang-orang yang tertawan oleh karena roh jahat, yang tertawan oleh karena dosa. Dan Yesus datang untuk membebaskan orang-orang. Sehingga kalau kita baca dalam Matius sampai Yohanes, ada banyak mukjizat yang dilakukan. Karena memang dia datang untuk membawa pembebasan. Melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Dan memberitakan penglihatan bagi orang-orang buta. Karena ada banyak orang hidup di dalam kegelapan. Dan Yesus yang adalah terang itu menyatakannya kepada manusia. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas supaya mengalami kelegaan, mengalami kelepasan, memberitakan tahun rahmat Tuhan, bahwa ada rahmat Tuhan, ada kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada manusia, sehingga setiap orang yang menerimanya, yang percaya, boleh beroleh kehidupan kekal, beroleh damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, memelihara hati dan pikiran manusia. Saudaraku, begitu luar biasanya akan panggilannya. Dia kerjakan itu, dan kemudian saudaraku, itu bagian kita hari-hari ini untuk bersama-sama mengerjakan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus waktu di muka bumi. Dan itu boleh dilanjutkan oleh setiap murid-muridnya. Dan itulah yang diperintahkan kepada murid-muridnya ketika Yesus akan naik ke surga. Dia memberikan perintah, dia memberikan pesan. Di ayat yang pasal di kitab Matius pasal 28, ayat 19 dan 20. Dia berfirman, dia memberikan perintah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku,
ini yang Tuhan Yesus rindukan untuk murid-muridnya mengerjakannya. Untuk kita yang sudah dipanggilnya, yang terpanggil sesuai dengan rencananya, itu boleh melakukan. Saudaraku, kita mengerjakan, kita pergi, kita mengusahakannya, kita melakukannya, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Ya, mari kita pekerja-pekerja Tuhan, kita gembala-gembala komsel, terus mengusahakan ini, terus mengerjakannya, terus melakukannya, memuridkan ya, orang-orang yang ada di sekitar kita, terus dibimbing, kita arahkan, terus kita muridkan mereka, ya jemaat yang Tuhan percayakan di setiap komsel, ya, ataupun menjadi anak-anak PA, saudaraku. Mari gembala-gembala komsel, kita bersama-sama bergandengan tangan. Mari kita bersama-sama, para pekerja Tuhan, rekan kerja di dalam Tuhan, kita melakukannya. Jadikan semuanya menjadi murid Yesus. Artinya kita terus dorong, terus kita bawa untuk setiap jemaat ini terus belajar kepada Yesus, terus menjadi seperti Yesus, terus mengejar akan Yesus untuk hidupnya semakin diperbaharui menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Saudaraku, ya, baptislah mereka. Kita beritakan bahwa perlu mengalami pertobatan di dalam dia, bertobat dari jalan-jalannya yang jahat, dan kemudian memberi diri untuk dibaptis. Dibaptis itu kan ini memiliki makna bahwa dia dikuburkan bersama-sama dalam kematian Kristus. Artinya kita boleh menanggalkan kedagingan kita. Nah, mari kita mengajarkan itu, membawa berita itu kepada jemaat yang kita layani. Pertama-tama kepada diri kita, kita terus belajar menyalibkan kedagingan kita, bahwa kita menguburkan kedagingan kita. Dan kemudian juga kita dibangkitkan dalam kuasa kebangkitannya. Kita mengalami kehidupan di dalam dia, kehidupan yang dimerdekakan, juga nanti kehidupan di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita kerjakan, saudaraku, bersama-sama. Di ayat yang ke-20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, mari teman-teman, saudaraku, jangan jemu-jemu mengajarkan, mendorong mereka, orang-orang yang kita layani ini untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Apa perintah Tuhan kepada kita, kita lakukan, dan kemudian mari kita ajarkan kepada orang-orang yang kita layani itu untuk melakukan perintah Tuhan itu. Jadi kita bukan menjadi pemimpin yang semena-mena, maksudnya ya karena perintah kita, tetapi kita sedang mengajarkan orang lain untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Nah, yang kita ajarkan adalah perintah Tuhan Yesus untuk dilakukan. Nah, kita melakukannya dan kemudian kita mengajarkannya. Sehingga beberapa hari yang lalu saya sampaikan kepada teman-teman, mari kita ajak anak-anak kita untuk doa pagi misalkan. Salah satu hal untuk kita bersama-sama melakukan firman Tuhan. Kita melakukan
kemudian mengajak dan mengajar anak-anak kita untuk melakukannya. Kemudian bukan hanya anak-anak kita yang di rumah, anak-anak PA kita, kemudian jemaat yang kita layani di Komsel atau anak-anak PA kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Jadi firman Tuhan yang apa yang kita lakukan, yang kita terima, mari kita itu ajarkan dan dorong mereka melakukan firman Tuhan-Nya. Ya. Jadi bukan melakukan perintah kita, tapi melakukan perintahnya Tuhan. Nah, itu yang kita dorong kepada orang-orang yang kita layani, saudaraku. Apakah akan mudah begitu saja atau ada banyak tantangan? Ya tentunya ada proses, ada banyak tantangan yang kita hadapi, saudaraku. Tapi kita terus tidak jemu-jemu, tidak berhenti untuk terus mengajarkan itu. Ya, kita melakukannya dan kemudian mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan firman Tuhan. Nah, inilah satu proses pemuridan yang terus mari kita kerjakan bersama-sama. Jadi bukan hanya menjadi sebuah program pemuridan, tetapi menjadi sebuah gaya hidup bahwa kita melakukannya dan kemudian kita mengajarkan orang lain melakukan firman Tuhan itu. Nah, mari kita kerjakan itu, ya saudaraku. Ada banyak tantangan, saya percaya itu ada. Namun kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari semua tantangan yang sulit ataupun besar itu. Kita punya Tuhan yang dahsyat, saudaraku. Terus kita kerjakan dengan setia. Dengan demikian kita juga semakin serupa dengan Yesus sendiri. Dengan demikian kita terus mengalami Tuhan di dalam hidup kita senantiasa. Dan di ayat 20 bagian B dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada penyertaan Tuhan, saudaraku, senantiasa. Kita perlu menyadari, saudaraku, bahwa kita ada penyertaan Tuhan senantiasa. Kemarin, hari ini, hari besok, dan selanjutnya, Tuhan menyertai kita, saudaraku. Tuhan memimpin kita, saudaraku. Tuhan membawa kita kepada tingkat kemuliaannya yang lebih lagi, saudaraku. Ya. Bagian kita adalah ya, respon kepada orang-orang yang dilayani adalah itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi urusan kita dengan Tuhan adalah kita setia melakukannya. Mari kita bersama-sama melakukannya. Pada kesempatan ini bukan berarti saya sudah sempurna melakukan itu. Saya masih banyak kekurangan, tetapi saya rindu bersama-sama kita bergandengan tangan melakukan firman Tuhan ini. Kita terus lakukan pemuridan ini menjadi sebuah gaya hidup. Kalau kita dengar hari-hari ini ada banyak pengajaran tentang pemuridan. Ada banyak seminar-seminar pemuridan, juga ada gereja-gereja yang semakin yang dulunya itu tidak mengenal pemuridan, sekarang itu begitu getolnya belajar tentang pemuridan dan kemudian menjadi sebuah program. Tetapi saudaraku, setiap kita sudah dari mulanya itu masuk di dalam pemuridan itu. Bukan lagi hanya sekedar sebuah program. Biarlah itu menjadi gaya hidup kita, saudara. Nah, ini yang perlu saya tekankan kepada kita bahwa pemuridan itu menjadi sebuah gaya hidup kita, bukan lagi sebuah slogan program, tetapi biarlah menjadi gaya hidup kita. Bagaimana kita boleh terus mengajar, terus menjadikan
orang-orang yang kita layani menjadi murid Kristus. Ya. Mereka boleh belajar menggali firman Tuhan, kita dampingi, kita ajar, kemudian bagaimana kita ajar untuk berdoa, saudaraku. Nah, salah satu bagian kita mengajarkan bagaimana berdoa adalah mengajak mereka untuk ikut doa bersama-sama. Itu adalah satu proses yang kita menjadi terbantu oleh karenanya, karena ada program doa bersama. Sehingga ketika orang yang kita layani itu ikut doa bersama, mereka menjadi semakin paham, semakin mengerti, semakin tahu. Harapan kita adalah melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Sekalipun sehingga nanti pada kesempatannya secara kehadiran tidak mungkin, ya secara fisik, mungkin secara teknologi nanti ke depannya, atau mungkin karena internetnya ditutup dan lain sebagainya, tidak mungkin bisa kumpul bersama melalui teknologi, misalkan dengan Zoom. Kalaupun mereka sudah ada di tempat masing-masing, tetapi sudah punya gaya hidup berdoa, sehingga terus bertumbuh imannya. Nah, hal-hal yang kita lakukan hari-hari ini adalah sebuah proses pendisiplinan rohani yang sedang kita bawa jemaat Tuhan. Kita bersama-sama melakukannya. Sehingga harapannya adalah dalam segala situasi, dimanapun mereka berada, tempat apapun, mereka memiliki kehidupan berdoa. Nah, hari-hari ini kita sedang mengajarkan, sedang membawa jemaat untuk memiliki gaya hidup berdoa. Sehingga kita dorong untuk berdoa gitu ya setiap pagi gitu ya, saudaraku. Ini kesempatan bahwa benar-benar kita ini sedang memang kita gandul sama Gusti. Kita memerlukan Tuhan. Sehingga sungguh kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hidup kita, melalui jemaat Tuhan, melalui kita bersama-sama. Di saudaraku, melalui kesempatan ini, tetap semangat, saudaraku. Saya tahu kita semua ada banyak tantangan, ada masalah-masalah pergumulan yang sedang kita hadapi, tetapi ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan itu tidak mengendorkan kita, tidak memadamkan api kebangunan rohani dalam hidup kita, untuk kita terus bergelora, bergiat di dalam melayani Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Haleluya. Amin.